Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Salsabila dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi kelas 4D. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yaitu tentang proyek pembayaran SPP digital. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat pembayaran Saya akan membuat manajemen pembayaran dan riwayat pembayaran SPP digital pada proyek saya. Nah, langsung saja terlebih dahulu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Ini kita klik Start. Nah, setelah itu kita buka aplikasi editor untuk pengcodingan kita yaitu Visual. Ini kita klik, kita besarkan. Nah, di sini kita telah membuat dari pertemuan sebelumnya yaitu dashboard petugas dan laporan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat file pembayaran .spp dan riwayat underscore pembayaran .spp. Langsung saja kita buat filenya di dalam folder page ini, klik kanan, lalu new file. Kita buat nama filenya pembayaran .php, enter. Nah, untuk kode programnya sendiri, sebelumnya saya sudah membuatnya. Kita buka di sini Sublime Text. Nah, ini kita open. Kita besarin. Kita pilih file pembayaran. Nah, di sini kita Ctrl A saja, lalu Ctrl C. Lalu kita pastekan di file kita. Oh, banyak ya kodenya. Di sini saya mengerjakannya ya tetap dengan bantuan AI. Nah, di sini file pembayaran ini adalah fitur manajemen pembayaran SPP di sistem web kita. Halaman ini memungkinkan petugas untuk mencatat pembayaran SPP siswa, melihat riwayat pembayaran terbaru, dan bahkan menghapus pembayaran yang salah. Nah, untuk bagian if is.con ini seperti biasa untuk pengecekan koneksi database. Lalu di sini untuk inisialisasi pesan. Lalu di sini ada handle permintaan ajak request untuk mendapatkan bulan yang sudah dibayar. Di sini action dan actionnya sama dengan get underscore paid underscore mon. Ini adalah bagian krusial yang berfungsi sebagai API kecil untuk permintaan ajak dari front end atau JavaScript. Di sini header-nya content type application garing JSON. Ini memberitahu browser bahwa respon yang dikirim adalah dalam format JSON. Lalu di sini untuk mengambil NISN, ID SPP, dan tahun dibayar dari parameter URL-nya get. Lalu di sini untuk query database-nya ini mengambil data bulan dibayar atau bulan yang sudah lunas dari tabel pembayaran berdasarkan NISN, ID SPP, dan tahun tertentu. Lalu hasilnya sendiri akan dikumpulkan ke dalam array yaitu paid underscore mon. Lalu di sini ada mengambil daftar siswa untuk menu drop down dengan di sini ada siswa underscore list, array kosong untuk menyimpan data siswa. Lalu query SQL-nya mengambil NISN dari tabel siswa, mengambil nama dari tabel siswa, NIS juga dari tabel siswa, lalu nama kelas dari tabel kelas, kompetensi keahlian dari tabel kelas, lalu nominal SPP dan ID. Ini nominal dari tabel SPP sebagai SPP amin
sebagai SPP nominal, lalu ID SPP dari tabel SPP sebagai ID SPP underscore nominal dari tabel siswa yang disingkat dengan S, digabungkan dengan tabel kelas disingkat dengan K, on dari tabel kelas yaitu ID kelas sama dengan eh, dari tabel kelas ID kelas merujuk primary key yang ada di ID kelas sebagai foreign key yang ada di tabel kelas yang ada di tabel siswa. Lalu dijoinkan lagi dengan tabel SPP, singkatnya singkatannya SPP on eh, ID SPP di tabel SPP sebagai primary key dan ID SPP di tabel siswa sebagai foreign key order by nama di tabel siswa ascending. Ini dilakukan agar saat memilih siswa, informasi nominal dan SPP kelas siswa tersebut juga langsung tersedia. Lalu hasil data query-nya disimpan ke tanda dolar siswa underscore list. Lalu di sini ada logika tambah pembayaran. Bagian ini dieksekusi ketika form pembayaran disubmit post request. Validasi petugas login. Ini untuk mengakses apakah yang login itu admin ataupun petugas. Jika tidak, pesan error ditampilkan dan script dihentikan. Ini untuk mencegah pembayaran tanpa otorisasi. Lalu mengambil data dari form. Ini mengambil semua info dari form, yaitu NISN, tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, dan jumlah bayar. Lalu ambil nominal SPP dari tabel SPP berdasarkan ID SPP nominal. Ini query-nya terpisah ke tabel SPP untuk mendapatkan nominal SPP yang seharusnya berdasarkan ID SPP yang dipilih siswa. Ini memastikan bahwa jumlah bayar yang dimasukkan bisa divalidasi. Validasi jumlah bayar tidak boleh kurang dari nominal SPP seharusnya atau jika pembayaran penuh. Di sini bagian if jumlah bayar kurang dari nominal underscore SPP underscore seharusnya. Ini mengecek apakah jumlah yang dibayarkan kurang dari nominal SPP yang seharusnya. Jika iya, pesan error ditampilkan. Ini penting untuk mencegah pembayaran kurang dari nominal yang ditentukan. Lalu di sini ada cek duplikasi pembayaran untuk bulan dan tahun yang sama oleh siswa yang sama. If di sini mengecek apakah siswa sudah membayar SPP untuk bulan dan tahun yang sama dengan ID SPP yang sama. Ini mencegah entry ganda atau sama. Jika terdeteksi duplikasi atau sama, pesan error akan ditampilkan. Lalu untuk insert data pembayarannya jika valid, tanda dolar STMT con prepare insert into tabel pembayaran. Lalu dipanggil nama-nama filenya, values, diisi sesuai dengan filenya. Untuk recordnya ini mempersiapkan query insert untuk menyimpan data pembayaran ke database. Lalu stmt bin param ini mengikat parameter ke placeholder dengan tipe data yang sesuai. I untuk integer, ini dia ID petugas integer, NISN string, tanggal bayar string, bulan dibayar string, tahun dibayar integer, ID SPP string, dan jumlah bayar integer. Lalu ini untuk memanggil jika query berhasil dieksekusi, maka pesan sukses akan ditampilkan.
Lalu di sini ada echo meta ttpk equip refresh content 2 URL index php page sampai dengan pembayaran. Ini melakukan redirect otomatis setelah 2 detik untuk mencegah prompt resubmission atau pengiriman form ganda jika pengguna merefresh halaman. Jika gagal, maka pesan error database ditampilkan. Lalu di sini ada logika hapus pembayaran. Bagian ini dieksekusi ketika pengguna mengklik tombol hapus pada tabel pembayaran. Mengambil ID pembayaran dari parameter URL get. Prepared statement delete menghapus baris dari tabel pembayaran berdasarkan ID pembayaran. Lalu juga di sini menampilkan pesan sukses atau error dan melakukan redirect setelah 2 detik. Nah, di sini ada struktur tampilan dari formulir untuk input pembayaran dan tabel untuk daftar pembayaran terbaru dengan heading 2-nya manajemen pembayaran SPP. Lalu di sini ada pemanggilan message tadi ini untuk menampilkan pesan sukses ataupun error. Lalu di sini bagian form action-nya ini akan mengirimkan data ke halaman yang sama dengan metode POST. Lalu di sini juga ada untuk input type-nya di hidden, name ID petugas, value 1. Baris ini memungkinkan lalu di sini juga ada set siswa, input type text class form control ID search siswa. Input teks ini digunakan bersama JavaScript untuk memfilter opsi di dropdown siswa secara real time. Lalu di sini juga ada dropdown siswa. Select ID sama dengan select ID sama dengan NISN. Diisi secara dinamis dari siswa underscore list. Lalu setiap option memiliki data SPP underscore nominal dan data underscore ID SPP yang menyimpan setiap option memiliki data SPP nominal dan data ID SPP yang menyimpan nominal SPP dan ID SPP siswa tersebut. Ini penting agar JavaScript bisa langsung mengambil nilai nominal SPP dan ID SPP tanpa perlu eject terpisah dari siswa yang dipilih. Lalu di sini juga ada input tanggal bayar, defaultnya diisi dengan tanggal hari ini. Lalu drop down tahun SPP. Lalu drop down bulan dibayar. Dan di sini hidden ID SPP-nya akan diisi oleh JavaScript input jumlah bayar, input type number, read only. Ini adalah input yang penting, atribut read only ini berarti pengguna tidak bisa mengubahnya secara manual. Nilainya akan diisi otomatis oleh JavaScript berdasarkan nominal SPP siswa yang telah dipilih. Lalu ada tombol reset form dan simpan ini
Tombol simpan pembayaran memiliki ID submit underscore pembayaran underscore BTN. Ini agar bisa dimanipulasi oleh JavaScript. Misalnya dinonaktifkan jika semua bulan sudah lunas. Lalu di sini juga ada untuk daftar pembayaran terbaru. Di sini menampilkan 10 pembayaran terakhir yang tercatat di database. Query SQL-nya ini mengambil detail pembayaran terbaru dengan join ke tabel petugas dan SPP untuk mendapatkan nama petugas, nama siswa, dan nominal SPP. Lalu di sini juga menampilkan data dalam format tabel dengan kolom yang relevan. Ini dia. Lalu ada tombol aksi, yaitu cetak. Link ini akan mengarahkan ke halaman Printstroke untuk mencetak bukti pembayaran dan hapus. Link ini memicu logika hapus di bagian PHP. Lalu di sini ada bagian JavaScript. Di sini untuk membersihkan opsi yang ada dan tambahkan kembali ke opsi default. Jika tidak jadi, maka dia akan kearahkan ke opsi default kembali ke pilih siswa. Ini untuk filter opsi berdasarkan input pencarian, baru ada tambahkan opsi yang sudah difilter. Baru ini jika ada hanya satu hasil pencarian, pilih otomatis. Ini kodenya langsung update data setelah pilihan otomatis. Ini di reset info jika tidak ada siswa terpilih atau lebih dari satu. Nah, inilah kode JavaScript yang diperlukan untuk di file pembayaran titik PHP ini. Di sini juga saya menggunakan bantuan AI. Jadi ya saya juga belum terlalu mendalami untuk bahasa pemrograman JavaScript itu sendiri. Di sini kan ada komentar-komentarnya, jadi ya bisa dipahami dengan komentar dan mencari tahu di AI apa maksud dari kode-kode program ini. Seperti ini ya, ada temukan bulan pertama yang belum lunas. Logika programnya seperti ini. Dan ini semua adalah kode program JavaScript untuk membantu interaksi yang lebih interaktif dan baik untuk pengalaman pengguna. Nah, bisa kita lihat, kita save dulu, Ctrl S, bisa kita jalankan untuk tabel pembayarannya seperti apa. Untuk tampilan pembayarannya seperti apa, kita ketikkan sini servernya localhost underscore project WP pembayaran. Nah, di sini ada error. Di baris ke-7 ya. Coba kita lihat di baris ke-7. Kenapa tadi error? Karena di MySQL di SAMPP-nya terhenti. Jadi kita startkan lagi. Ini udah kita startkan. Lalu kita refresh. Nah, bisa kan? Lalu kita login. Coba di petugas. Username-nya petugas. Tab, petugas. Lalu kita login.
Oke. Nah, di sini bisa kita lihat pembayaran SPP. Nah, ini sudah muncul untuk tampilan dari manajemen pembayaran SPP. Lalu selanjutnya kita akan membuat riwayat pembayaran. Caranya klik di bagian folder page lagi, klik kanan, new file, kita buat nama filenya riwayat underscore pembayaran titik PHP. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah mulai riwayat underscore pembayaran titik PHP. Nah, di sini langsung saja kita kopikan dari file yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita Ctrl A, lalu Ctrl C. Kita pastekan di file project kita. Lalu Ctrl S. Nah, dalam file riwayat pembayaran titik .php ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar riwayat pembayaran SPP yang telah tercatat dalam sistem. Tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk melihat kembali pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan. Di sini dilengkapi dengan fitur filter untuk memudahkan pencarian data spesifik. Seperti biasa, ini untuk menginisialisasi koneksinya, pengecekan koneksi database. Lalu di sini ada inisialisasi variabel filter. Di sini mengambil nilai filter NISN dari parameter get filter underscore NISN. Operator null, null collapsing operator ini berarti jika parameter tersebut tidak ada atau nol, maka filter NISN akan diatur ke string kosong. Demikian pula filter underscore tahun dan filter underscore bulan ini. Baru di sini ada untuk mengambil data siswa untuk drop-down filter. Kode programnya seperti ini. Lalu di sini untuk mempersiapkan opsi bulan dan tahun. Di sini untuk bulan underscore option, di sini yang berisi nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia ini digunakan untuk mengisi drop-down filter bulan. Tahun option, tahun underscore option sama dengan rank, date, y, ini tanggal, baru ada min 5, baru date y, plus 1, ini membuat array tahun secara dinamis. Ini akan menghasilkan deret tahun mulai dari 5 tahun sebelum tahun sekarang, dari 5 tahun sebelum tahun sekarang hingga 1 tahun setelah tahun sekarang. Contoh jika sekarang 2025, maka akan ada 2020, 2021, hingga 2026. Ini praktis untuk filter tahun. Lalu di sini untuk struktur tampilannya, ini ada formulir filter dan tabel riwayat pembayaran. Di bagian form filter riwayat pembayaran ini, form action-nya index.php, metodenya get. Formulir ini menggunakan metode get karena tujuannya adalah memfilter atau mengambil data, bukan mengubah data di server. Lalu action-nya index.php dan name-nya page, value-nya riwayat. Ini memastikan bahwa filter diterapkan pada halaman riwayat pembayaran ini. Lalu di sini ada drop-down untuk siswa. Select ID sama dengan filter underscore NISN, name-nya filter underscore NISN, class-nya itu form select. Di bagian baris ini, PHP echo filter NISN sama dengan siswa NISN selected. Baris ini memastikan bahwa jika pengguna telah memilih NISN tertentu untuk difilter, opsi tersebut akan tetap terpilih di drop-down saat halaman dimuat ulang. Lalu juga di sini ada drop-down untuk tahun, ini logika selected sama dengan drop-down siswa. Lalu di sini juga ada tombol filter dan reset. Tombol filter ini mengirimkan formulir untuk menerapkan filter yang dipilih. Lalu reset ini di sini menggunakan JavaScript.
on click window titik location titik ref index titik php page sama dengan riwayat. Ini untuk mengarahkan ulang halaman ke riwayat underscore pembayaran titik php tanpa parameter filter sehingga semua filter direset dan menampilkan seluruh data riwayat. Lalu di sini ada daftar riwayat pembayaran. Ini adalah tabel utama untuk menampilkan detail setiap transaksi pembayaran. Di sini ada header tabelnya dengan fill-fillnya, ada ID pembayaran hingga ke jumlah bayar. Lalu di sini untuk sintak SQL-nya, from tabel pembayaran, join, untuk sintak SQL-nya, ini adalah query dasar yang mengambil semua detail pembayaran dari tabel pembayaran yang disingkat TP, tabel underscore petugas yang disingkat TPT, tabel siswa yang disingkat TS, dan tabel underscore SPP TSP menggunakan join untuk menggabungkan data dari tabel-tabel tersebut. Bagian where 1 sama dengan 1 ini memungkinkan penambahan kondisi n secara mudah tanpa perlu khawatir tentang n pertama. Lalu di sini ada tambahkan filter berdasarkan input. Ini jika filter NISN dipilih, kondisi n, TS tadi dari tabel siswa NISN ditambahkan ke query. Logika serupa diterapkan untuk filter tahun dan filter bulan. Lalu di sini ada sintak SQL order by TP dari tabel pembayaran, tanggal underscore bayar, descending, tabel pembayaran, ID pembayaran, descending. Ini hasil diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran terbaru dan ID pembayaran. Lalu di sini result con query SQL ini untuk menjalankan query SQL yang telah dibangun. Di sini akan ditampilkan jika ada data hasil query-nya. Dengan while, ini dilakukan dengan perulangan untuk setiap baris data pembayaran. Di sini ada bagian echo TD ini untuk menampilkan data setiap kolom. Lalu di sini bagian nominal SPP dan jumlah bayar menggunakan number format. Ini memformat nominal SPP dan jumlah bayar agar tampil sebagai format mata uang rupiah yang mudah dibaca. Lalu di sini ada bagian echo TRTD sini untuk menampilkan pesan tidak ada riwayat pembayaran yang ditemukan. Jika tidak ada data pembayaran yang cocok dengan filter, pesan ini akan ditampilkan. Nah, mari kita coba lihat hasil dari file riwayat pembayaran tersebut. Kita refresh terlebih dahulu. Lalu di sini kita klik bagian riwayat pembayaran. Nah, ini merupakan tampilan dari riwayat pembayaran SPP yang telah kita buat. Di sini ada filter riwayat pembayaran, daftar riwayat pembayaran. Nah, kita coba. Kan kemarin sebelumnya ada sudah menambahkan data siswa, data kelas, data SPP, terutama untuk data siswa. Jadi kita sekarang bisa melakukan pembayaran. Kita coba. Misalnya kita ketikkan nama siswa yang telah kita daftarkan. Kemarin kita ada membuat namanya itu Aira. Nah, ini langsung dia muncul. Nominal SPP ini 100, otomatis dibuat. Misalnya tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 30 bulan 6 2025, tahunnya 2025, bulannya bulan Juni, lalu ini 100. Nominal akan terisi otomatis berdasarkan SPP siswa yang dipilih. Gagal memuat status pembayaran. Ini tidak masalah. Kita coba simpan pembayaran. Nah, pembayaran SPP berhasil ditambahkan. Kita bisa melihat di dalam daftar pembayaran terbaru. Ini ada pembayaran yang telah kita inputkan tadi. Lalu kita coba untuk melihat riwayat pembayarannya. Di sini ada daftar riwayat pembayaran yang tadi kita buat. Nah, di sini misalnya kita coba untuk memfilter riwayat pembayaran semua siswa. Ada 2 ya. Kita pilih Aira, tahunnya 2025. Bulannya bulan Juni tadi baruan. Kita ketikkan filter ya. Akan muncul ini. Coba kita coba si Najmi Ilham.
tahunnya 2025, bulannya Juni, pasti masih kosong. Karena dia belum melakukan pembayaran. Nah, begitu saja penjelasan dari pertemuan kali ini. Nah, tunggu dulu. Sebelumnya di sini juga ada logout untuk keluar ke halaman beranda. Nah, sekianlah penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan kode maupun kata-kata yang saya jelaskan kurang dipahami, saya mohon maaf karena juga di sini saya masih sama-sama belajar dan belajar terus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nantikan video saya selanjutnya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.